Kita mulai sekarang ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke ya, masih semangat untuk mengikuti kegiatan Bapak hari ini ya. Terima kasih ya. Nah, lagi pertanyaan ya, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Nah, masih kencang ini suaranya ya. Berarti hari ini kita keadaan baik-baik ya. Semoga nanti di akhir kita juga keadaan baik-baik ya. Nah, sebelum kita mulai materi yang diajarkan hari ini, mari kita berdoa sejenak, mohon keselamatan kepada Yesus yang dewasa ya. Nanti yang memimpin adalah Tia ya. Dipersilakan Tia. Berdiri. Mengajari umat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Nah itu sudah berdoa sudah kita lakukan ya. Nah hari ini ya, sebelum Pak mulai Bapak akan cek kehadiran dan kerapian dulu ya. Sekarang Bapak akan absen dulu ya, absen untuk mengecek kehadiran siswa ya. Semua hadir ya? Oke ya, semua hadir ya. Tapi Bapak tidak perlu absen lagi ya, karena semua sudah hadir ya. Nah sekarang Pak cek kerapian dulu ya dari suasana ruangan ya. Ini sudah cukup bersih ya, bahkan rambutnya sudah dirapikan lebih baik daripada pertemuan yang kemarin ya. Itu ya. Nah sekarang ya, tujuan ya katanya ya, apa sih tujuan anak-anak ke sekolah untuk belajar? Mencari ilmu. Yaitu untuk mencari ilmu. Ya, ilmu berarti ini. Nah, kenapa sekolah itu penting? Ada yang tahu nggak? Oke ya, berarti untuk mencapai cita. Ya, karena cita itu penting atau tidak? Penting untuk meraih masa depan. Ya, ya. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang pasar. Ya, kita akan mempelajari tentang pasar hari ini ya. Karena kemarin sudah membahas tentang penawaran. Nah, sebelum itu, mari kita singgung sedikit tentang apa sih hubungannya penawaran dan pasar. Ada yang tahu nggak apa hubungannya ini dengan ini, penawaran dengan pasar? Silakan kita tidak. Apa hubungannya penawaran dengan pasar? Pernah ke pasar nggak? Pernah. Pernah menawar nggak? Apa yang ditawar di sana? Jelas barang, mungkin berupa pakaian, ya, celana dan lain sebagainya. Berarti apa? Nah, penawaran itu harus berkaitan dengan di pasar. Itu khususnya pasar tradisional. Kalau pasar modern di supermarket tidak boleh ada tawar menawar. Ya, nah itu maksudnya berarti penawaran itu penting ada di pasar tradisional. Ya. Nah sekarang tujuan Bapak ya, tujuan pembelajaran hari ini ya, Bapak sampaikan Bapak mengambil model PBL ya, program basis learning ya.
Pada hari itu satu, menguraikan pengertian pasar dengan benar. Ya, kedua, menguraikan macam-macam pasar yang mempengaruhi penawaran dengan benar. Nanti kita akan bahas di sana. Ya, menguraikan fungsi pasar. Ya, nah kenapa? Karena fungsi pasar ini penting bagi kita. Terus nanti, di sini ada diskusi yang keempat, mempresentasikan hasil analisis tentang pasar yang diskusikan dengan baik. Nah nanti Pak Suruh tampil satu-satu ke depan. Ya, kelima, bentuk penilaian ada tertulis, ya, dan kerja kelompok, gitu ya. Kenapa? Karena ada dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Nah, sebelum kita mulai materi yang kita bahas, Bapak pengen mengadakan tes, yaitu pengetahuan awal tentang materi yang kita akan bahas hari ini. Ya, nah, ya, gimana ya? Nanti di sana Bapak akan kasih ya tentang apa itu yang dimaksud dengan pasar. Karena ini yang paling awal Pak kasih. Karena nanti pertemuan kita akan membahas tentang pasar. Ya, oke. Nanti ada yang tahu nggak apa itu pengertian pasar? Silakan Tika. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, barang, atau jasa. Ya, masih Mas. Berarti pengetahuan awalnya Tika sudah cukup bagus ya. Mungkin yang lain masih bengong. Kenapa bengong? Karena Bapak belum ajar. Iya, sehingga bengong. Mungkin yang tahu yang Tika saja. Karena Tikanya kemudian dia sudah belajar dari malam. Gitu ya. Nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan nanti di akhir ada post test apa yang kita ajarkan bisa tercapai ya. Ya. Nah, sebelum materi kita bahas, ya Pak kasih motivasi dulu biar semangat mengikuti materi yang kita ajarkan sekarang. Ya, masih semangat? Oke ya, meskipun siangan sedikit, masih tetap semangat ya. Kita harus sampai akhir harus semangat ya. Harus semangat ya. Oke ya. Nah sekarang silakan nanti fokus ke depan sekarang. Ya, fokus ke depan. Inilah materi yang Bapak akan bahas hari ini. Ya. Siapa bisa baca yang ada di depan? Silakan. Iya, baca dia. Pasar dan jenis-jenis pasar. Berarti kita akan membahas pasar, jenis-jenis dan ya, itu yang kita bahas hari ini. Oke. Nah ini silakan amati videonya dulu ya. Kita kasih video. Silakan amati ya. Silakan amati videonya ya. Di sana ada video. Oke ya. Silakan amati, inilah tentang pasar. Ya, silakan dulu Pak kasih waktu. Oke ya, kita cukupkan videonya. Ya,
Nah, di sini kan pokok bahasan yang akan bahas hari ini. Ya, ada definisinya, ada pembagian pasar, ya, ada pasar yang sempurna, monopoli, ya, monopolistik, oligopoli, ya, nanti ada apa namanya pemasaran, ya, ada pasar bebas, ada efisiensi dan intervensi pemerintah. Nah, itu pokok bahasan yang kita bahas hari ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Iya, bisa dipahami. Ya. Nah, sekarang ini siapa bisa maju ke depan? Nah, Desi, maju ke depan Desi. Silakan baca pengertian ya. Pasar adalah lembaga utama untuk mengkoordinasikan pemecahan masalah ekonomi. Interaksi antara permintaan atau konsumen dengan penawaran atau penjual akan menentukan titik equilibrium atau keseimbangan antara penawaran dan permintaan atau harga pasar. Nah, inilah yang tadi yang dijawab oleh Buka, ya. Apa itu pasar? Ya, jadi pekerjaan awal sudah kita ya. Nah, pasar itu adalah lembaga utama untuk mengkoordinasikan pemecahan masalah ekonomi. Nah, di sana ada yang bentuk pasar tradisional dan ada pasar yang bersifat modern. Kalau pasar tradisional itu bisa melakukan tawar menawar. Contohnya pasar Pasangkan, ya, pasar Selat, pasar Karanganyar yang ada di kita, ya, itu silakan ada tawar menawar di sana. Nah, kalau pasar modern, contohnya seperti minimarket, swalaya, itu tidak boleh ditawar. Kenapa? Harga sudah berkarakter perak di sana. Tidak boleh tawar. Ya, mungkin 1.000 ya harus 1.000 bayar. Beda dengan yang ada di pasar. Kalau di pasar harganya 1.000, ada tawar 700 boleh, 500 boleh. Itu ya. Nanti dealnya di mana? Di tengah-tengah nanti. Ya. Ya, ini sekarang jenis pasar. Ya. Berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli terdapat 4 jenis pasar. Ya, ada pasar persaingan sempurna, ya, ada pasar monopoli. Kalau persaingan sempurna terjadilah interaksi penjual dan pembeli. Ada tawar menawar di sini. Dari harga 1.000 ada tawar 500, mungkin dagangnya nggak mau, mungkin dibilang 700, nanti dealnya di mana? Mungkin dealnya di 800. Nah, kalau ada sepakat 800, si penjual juga sepakat 800, maka terjadilah transaksi di sini. Ya, nah kalau monopoli dia menentukan harga sendiri dia, kaku dia. Barangnya harus 1.000, harus berlaku 1.000, nggak boleh tawar-tawar. Nah, monopoli itu juga sama, monopoli ya, itu. Oke, bisa dipahami? Nah, oke, bisa lanjutkan Bapak ke ini, ya. Ini pasar persaingan sempurna, ya. Pasar persaingan sempurna di sana ada. Coba kita baca dulu. Iya, baca dulu. Pasar persaingan sempurna, suatu struktur pasar yang mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Ciri-cirinya yaitu banyak penjual dan pembeli, barang yang dihasilkan serupa atau homogen, penjual dan pembeli bebas masuk keluar pasar, penjual dan pembeli tidak bisa menentukan harga, informasi sama, efisien dalam penggunaan faktor produksi. Ini ya, ini pasar persaingan juga. Ciri-ciri banyak penjual, pasti tadi ya, ada penjual dan pembeli. Itu sempurna ya. Kalau ada penjual saja, pembeli tidak ada, maka tidak terjadi transaksi di sana ya. Nah, ini kebaikan, kelemahan pasar persaingan sempurna. Ya, karena ada kebaikannya, ada maksimalisasi efisiensi, ya. Ada kebebasan, kebebasan untuk tawar-menawar.
Ya. Nah, kelemahannya di sana ya tidak mendorong inovasi, menimbulkan ongkos sosial dan perusahaan lingkungan, membatasi pilihan konsumen. Karena kalau pasar tradisional kan dibatasi, tidak semua barang ada di sana. Beda dengan mall, mall kan apapun ada yang ada. Ya. Terus akan efisiensi menggunakan faktor produksi cenderung tidak meratakan distribusi. Ya, nah itu maksudnya di sana. Terus ada lagi faktor penyebab monopoli. Ya, ada firma monopoli menjadi suatu sumber daya yang unik. Ya, firma monopoli juga dapat menikmati skala ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini juga ada pasar persaingan monopolistis. Ya, merupakan bentuk pasar antara pasar sempurna vs monopoli. Ya, itu adalah lawannya dia. Ya, sempurna dengan monopoli. Di mana terdapat banyak penjual, ya, barang sama dengan orang berbeda dan lain sebagainya. Ya. Nah, pasar oligopoli, ya, sekelompok perusahaan besar yang menguasai pasar produksi dan sejenis. Ya, ini, ya, sejenisnya ini. Ya, di mana ada barang yang sama. Ya, terus ada lagi jumlah penjualan yang sedikit. Contohnya, cola, ya, soft drink. Itu apa itu? Ini minuman. Kalau minyak, ya yang kita pakai, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ada mekanisme pasar lagi, ya. Dan mekanisme pasar, nah ya, di sini menunjukkan di sini ada interaksi dia. Ya, ada interaksi antara pembeli penjual. Ya, itulah namanya mekanisme pasar. Kalau tidak ada penjual dan pembeli, tidak dikatakan sebagai pasar. Benar kan? Coba ada aja ini aja, penjual saja. Pembeli tidak ada. Siapa ya? Oh ini pembelinya itu. Nah, ini sama kalau kebalikannya ini. Pembeli ada, penjual tidak ada. Apa yang akan terjadi? Maka tidak ditransaksi. Iya. Lagi kondisi yang ideal. Ya, ideal untuk menjawab pertanyaan barang apa yang diproduksi. Ya, terus ada lagi negara-negara. Oke, nah itu tentang mekanisme pasar. Ya. Nah, kita lanjutkan ke submateri berikutnya. Ya. Nah, kebaikan pasar. Ya, di sana ada kebaikan pasar. Siapa bisa baca? Silakan dia baca. Kebaikan pasar. Kebaikan mekanisme pasar memberikan informasi yang lebih tepat, merangsang pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka, merangsang untuk memperoleh keahlian modern, mengalahkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien, memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tapi sudah bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Ya, tadi sudah selesai ya. Nah, itu materi yang kita bahas tadi. Nah, sekarang kita akan bentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok. Nah, kita akan bentuk kelompok. Ya, kelompoknya harus dikelompoknya ya. Jangan yang ngumpul yang cewek-cewek. Ada ceweknya, ada laki-lakinya. Ya. Nah, untuk itu Bapak persilakan kasih waktu 1 menit untuk mencari kelompoknya. Dipersilakan.
silakan. Ada yang belum dapat kelompok? Oke. Desi sama Bibi belum. Ya. Silakan Desi masuk ke kelompoknya. Ya, silakan Desi. Untuk Bibi, silakan masuk ke kelompoknya. Adik ya, silakan deh masuk. Silakan. Oke, nah ya. Sudah semua dapat kelompok? Oke, ya. Kalau sudah, Bapak persilakan ketua kelompoknya maju ke depan ambil LKPD-nya. Dipersilakan. Masing-masing ya. Silakan. Oke ya, kalau sudah, sebelum kita mulai diskusinya, silakan amati LKPD yang ada di sana. Ya, silakan amati dulu. Amati LKPD yang Bapak bagikan tadi. Ya, ada petunjuk pengisiannya. Ya, nah silakan diisi di sini ya. Pertama, nama kelompoknya. Ya, nama kelompok 1. Tulis kelompok 1. Ya. Terus nanti ada nama kelompoknya. Silakan tulis nama kelompoknya. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, dan seterusnya. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa, apa lanjutan? Ya, petunjuk pengisiannya. Ya, di sana sudah ada lembar soal. Ya, di LKPD sudah tampilkan lembar soal. Silakan kerjakan soal 1 sampai 5. Ya. Nah, di sana sudah ada juga lembar jawaban. Silakan adik salin di lembar jawaban tersebut. Ya. Nah, sini ada tujuannya ya. Tujuan pembelajaran di dalam LKPD itu sudah tercantum juga di sana. Ya, pertama silakan adik cari pengertiannya dulu. Pengertian pasar, ya, macam-macam pasar, fungsinya apa. Nah, kalau sudah ditemukan jawabannya, nanti di akhir Bapak pengen mempresentasikan hasilnya ke depan. Ya, mempresentasikan hasilnya ke depan. Nanti satu-satu maju ke depan. Nah, itu aja. Ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa dikerjakan? Bisa. Oke, kalau bisa kasih waktu 25 menit untuk mengerjakan. Waktunya dimulai sekarang. Silakan. Nah, kalau sudah silakan kerjakan ya.
Ya sambil kapantau ya. Bapak pantau silakan kerjakan. Ya. Nanti kalau ada permasalahan mohon secepatnya laporkan Bapak. Ya, silakan kerjakan ya. Ya, silakan kerjakan ya. Kelompoknya Widi gimana? Bisa dikerjakan? Daya. Gimana? Yang bisa dikerjakan? Yuk, silakan kerjakan. Ya. Bukan ya. Kerjakan semaksimal mungkin ya. Akan kerjakan. Oke ya, silakan kerjakan. Jangan tegang, santai. Bibi, santai Bibi. Yo, semangat ya, terus semangat supaya nanti hasil presentasinya lunas ya.
Waktunya lagi 5 menit. Ya, waktu lagi 5 menit. Silakan bagi yang belum kerjakan semaksimal mungkin ya. Oke ya, waktu sudah habis. Ya, silakan fokus ke depan sekarang. Ya, karena waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Ya. Oke, berarti masih semangat ya? Masih. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk yang tampil nanti kita akan tampil satu-satu ke depan. Ya, satu-satu ke depan. Mungkin tadi Pak tunjuk kelompok siapa maju ke depan. Nah, caranya nanti yang tampil ke depan itu semua maju ke depan. Kelompoknya, misalnya 4 di depan, berbaris di pojok sana. Ya, jangan di sini karena ada layar. Pojok sana berbaris. Ya. Nah, yang tampil membacakan hasilnya. Ya, silakan dibacakan hasilnya. Nanti yang tidak tampil silakan mengajukan pertanyaan. Mana-mana yang adik belum pahami silakan tanyakan kepada kelompok yang tampil. Bisa dipahami? Bisa. Nanti kalau bisa mulai sekarang? Bisa. Jadi kalau bisa kelompoknya diam dulu ya. Silakan kelompoknya diam. Oke, dipersilakan semuanya ya. Perkenalkan nama saya Nikomadia Susipani. Perkenalkan nama saya Renata Siwabudi. Perkenalkan nama saya Dinda Mentari. Perkenalkan nama saya Iwayan Arif Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Cobalah menguraikan apa yang kalian ketahui mengenai pengertian pasar. Pasar adalah tempat kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Cobalah menguraikan macam-macam pasar. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan. 2. Menurut luasnya jaringan distribusi. 3. Menurut waktu bertemunya antara pembeli dan penjual. 4. Menurut sifatnya. 5. Menurut strukturnya. Cobalah menguraikan fungsi-fungsi pasar. 1. Fungsi pasar sebagai fungsi distribusi. 2. Fungsi pasar sebagai penentuan harga. 3. Fungsi pasar sebagai fungsi promosi. 4. Fungsi pasar sebagai fungsi stabilitas ekonomi. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pasar? Pedagang, pembeli, pengkulak, dan distributor. Cobalah menguraikan apa peran pasar dalam kehidupan masyarakat. Pasar berperan sebagai penambahan pendapatan negara melalui pajak dan retribusi. Dengan begitu, negara akan memperoleh tambahan pendapatan melalui devisa dari ekspor dan impor. Lewat pasar, pemerintah juga mampu mengontrol kegiatan ekonomi serta menjadikannya sebagai tempat membantu kebutuhan pembangunan nasional. Baik, di sini apakah ada yang bertanya? Dipersilakan kelompoknya Desi, silakan dengan Desi.
kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk barang dan atau jasa. Transaksi jual beli yang terjadi tidak selalu memerlukan lokasi fisik. Pasar yang dimaksud bisa merujuk kepada suatu negara tempat suatu barang dijual dan dipasarkan. Ya, kasih pos dulu ya. Dan siapa lagi yang akan bertanya? Silakan Kak. Ya, saya akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pasar abstrak? Pasar abstrak merupakan pasar tidak nyata di mana transaksi antara penjual dan pembeli hanya dilakukan melalui telepon, internet. Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli akan menentukan tingkat harga suatu komoditas atau barang atau jasa dan jumlah komoditas yang diperjualbelikan. Sekian, terima kasih Pak, dan saya minta maaf. Di sini saya akan mengakhiri dengan para santi. Om Santi 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 Om. Kasih pos dulu ya. Nah, sekarang kelompoknya Desi, silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Desi Ate. Perkenalkan, nama saya Nikoma Novarini. Perkenalkan, nama saya Nidamia Yasita Dewi. Perkenalkan, nama saya Gede Okarim Bawat. Perkenalkan, nama saya Gede Suka Pradana. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Cobalah menguraikan apa yang kalian ketahui mengenai pengertian pasar. Pasar adalah tempat kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli. 2. Cobalah menguraikan macam-macam pasar. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan, menurut luasnya jaringan distribusi, menurut waktu bertemunya antara pembeli dan penjual, menurut sifatnya, menurut strukturnya. Cobalah menguraikan fungsi-fungsi pasar. 1. Fungsi pasar sebagai fungsi distribusi. 2. Fungsi pasar sebagai pembentukan harga. 3. Fungsi pasar sebagai fungsi promosi. 4. Fungsi pasar sebagai fungsi stabilitas ekonomi. 4. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? 1. Pedagang. 2. Pembeli. 3. Pengguna. 4. Distributor. 5. Cobalah menguraikan apa peran pasar dalam kehidupan masyarakat. Pasar berperan sebagai penambah pendapatan negara melalui pajak dan retribusi. Dengan begitu, negara akan memperoleh tambahan pendapatan melalui devisa dari ekspor dan impor. Lewat pasar, pemerintah juga mampu mengontrol kegiatan ekonomi serta menjadikannya sebagai tempat pemenuh kebutuhan pembangunan nasional. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Arsi. Dalam kehidupan sehari-hari, pasar memiliki peran yang sangat penting. Pasar digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi konsumen atau pembeli, pasar memudahkan mereka mencari berbagai macam kebutuhan pokok. Jika tidak ada pasar, masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tirte. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna dan berikan contohnya?
Dalam perekonomiannya, salah satu struktur pasar suatu negara yakni pasar persaingan sempurna. Dalam sistemnya, pasar ini tidak memungkinkan penjual dan pembeli mempengaruhi harga barang atau jasa. Perusahaan beras merupakan contoh perusahaan yang bersaing di pasar persaingan sempurna. Ya, kasih pasti ya. Baik, kami akan mengakhiri dengan para pesantren. Om Santi 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 Om. Kasih bos dulu ya. Bagus ya, kelompok 1 yang tampil pertama sudah bagus. Terus kelompok keduanya sudah tampil sudah cukup bagus ya. Nah sekarang satu lagi, siapa yang sanggup tampilnya kelompoknya 3 ya? Siapa tampil? Oke, dia masih kata 3. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Dinda Ustaz. Kenalkan nama saya Komatika Putridayati. Perkenalkan nama saya Dinda Sesita Putri. Kenalkan nama saya Imani Sumayati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Cobalah menguraikan apa yang dimaksud pasar. Pasar adalah tempat kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Cobalah menguraikan macam-macam pasar. 1. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan. 2. Menurut luasnya jaringan distribusi. 3. Menurut waktu ketemunya antara pembeli dan penjual. 4. Menurut sifatnya. 5. Menurut strukturnya. Cobalah menguraikan fungsi-fungsi pasar. Fungsi pasar sebagai fungsi distribusi. 2. Fungsi pasar sebagai pembentuk harga. 3. Fungsi pasar sebagai fungsi promosi. 4. Fungsi pasar sebagai fungsi stabilitas ekonomi. Cobalah menguraikan apa peran pasar dalam kehidupan masyarakat. Pasar berperan sebagai penambah pendapatan negara melalui pajak dan distribusi. Dengan begitu, negara akan memperoleh penambahan pendapatan melalui devisa dari ekspor dan impor. Lewat pasar, pemerintah juga mampu mengontrol kegiatan ekonomi serta menjadikan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional. Ada yang mau bertanya? Ya, untuk kelompoknya Mita. Apa yang dimaksud dengan pasar? Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Pasar atau pekan secara lengkap disebut pasar tradisional adalah tempat orang melakukan jual beli. Beberapa pasar yang terkenal antara lain pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, dan pasar Johar di Semarang. Kasih kelas dulu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, untuk kelompoknya Bang Aris. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pasar global. Pasar global adalah sebuah bentuk dari pasar yang dimana pemasarannya akan melakukan pencakupan dari seluruh kawasan yang ada di dunia. Oke, kelas dulu ya. Sekian presentasi kami. Kami keterangan para pesantren. Kelas dulu ya. Nah, karena sudah semua tampil, berarti diskusi kita sudah selesai. Ya, karena semua sudah tampil. Ya, berarti dari hasil diskusi tersebut nanti akan simpulkan, ya, simpulkan tentang materi yang kita diskusikan hari ini. Ya, ada yang bisa simpulkan diskusi hari ini? Ya, bisa simpulkan diskusi hari ini? Ya.
Baik, saya akan menyimpulkan materi yang hari ini sudah diberikan pada. Pasar adalah tempat kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan, menurut luas jaringan distribusi, menurut waktu bertemunya antara pembeli dan penjual, menurut sifatnya, menurut strukturnya. Fungsi pasar sebagai sumber distribusi, fungsi pasar sebagai pembentuk harga, fungsi pasar sebagai fungsi promosi, fungsi pasar sebagai fungsi stabilitas ekonomi. Sekian dari kesimpulan saya. Oke, tadi sudah bisa disimpulkan oleh anak sendiri. Nah, sekarang Pak simpulkan sendiri ya, di mana pasar itu terjadi karena ada penjual dan pembeli. Itu intinya. Ya, pasar itu terwujud kalau ada penjual dan pembeli. Ulang ya, ada penjual dan pembeli. Ya, itu baru akan terwujud pasar. Itulah kesimpulan dari materi hari ini ya. Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah ya, kita ke penutup ya. Sudah selesai kesimpulan, kita akan ke penutupnya ya. Ada di sana, ada Pak kasih refleksinya di sana ya. Tanya balik ya, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, masih semangat ya? Nah, terus apa namanya? Harus menyenangkan. Nanti Bapak akan tingkatkan lagi di pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat. Ya. Nah, sebelum Pak tutup, ya, silakan ketua kelompoknya maju ke depan, kumpulkan LKPD yang tadi Bapak bagikan. Dipersilakan. Oke ya, masih semangat? Masih. Meskipun kita akan tetap harus semangat. Ya. Nah, sebelum Pak tutup, kita akan apa namanya, post test terakhir. Tadi kan pre test awal. Sekarang post test. Ya, Pak tanya apakah dipahami atau tidak? Ya, silakan ya, nanti dijawab pertanyaan Bapak ya. Pak, silakan tulisan saja. Tidak perlu tertulis ya. Siapa yang tahu silakan angkat tangan. Apa itu pengertian pasar? Oh, silakan buka. Pasar adalah tempat kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Ya, kasih plus untuk tiganya. Terima kasih juga ya. Berarti apa yang tadi Pak sampaikan sudah bisa dipahami ya dari saya. Nah, sekarang Bapak akan kasih tugas dulu di rumah ya. Kenapa Bapak kasih tugas? Ya, karena akan berkaitan dengan materi yang akan datang di kelas. Ya, silakan nanti adik buka di buku IPS halaman 171. Ya, silakan dibuka bukunya. Itu kerjakan di rumah. Ya, kerjakan di rumah halaman 171. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu hari Jumat. Ya, kita ketemu hari Jumat. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa silakan dikerjakan. Oke. Nah, kenapa? Karena pertemuan berikutnya kita akan mempelajari IPTEK, ilmu pengetahuan
dalam teknologinya. Ya, kita dibahas di sana. Nah, silakan kerjakan dulu apa adanya. Ya, semaksimal mungkin nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, paham? Oke, nah sekarang Pak kasih pesan moral lagi. Ya, ini penting untuk adik-adik sendiri. Ya, siapa bisa baca pesan moralnya? Oke, ya silakan ya. Bila tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikan. Intinya kita harus berguna bagi keluarga, bagi sekolah, bagi masyarakat atau bagi negara. Nah itulah pesan moral yang penting buat anak sendiri. Oke. Nah sebelum Pak tutup, ya sebelum Pak tutup ada yang jangan dulu? Cukup ya? Oke, kalau ini cukup, maka pertemuan hari ini kita cukupkan. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Anak tadi di awal ada doa, maka diakhiri juga dengan doa. Ya, dipersilakan kedua ya. Berdiri. Para mesanti. Om Santi 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 Om. Berdoa mulai.